Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Afidalia Maharani dari Prodi SPI. Di sini saya akan menjelaskan tentang arkeologi Islam di Asia Selatan dan Asia Tengah. Yang pertama, arkeologi Islam di Asia Selatan memperlihatkan bagaimana Islam masuk dan berkembang melalui proses panjang yang dimulai sejak abad ke-7 hingga masa-masa kesultanan dan kekaisaran besar. Di wilayah seperti India, Pakistan, dan Bangladesh, peninggalan arkeologis menunjukkan adanya perpaduan kuat dan unsur Islam dengan tradisi lokal. Kita bisa melihatnya pada bangunan seperti Masjid Kuwait Al-Islam di Delhi yang dibangun pada masa Kesultanan Delhi menggunakan kembali batu-batu kuil Hindu-Buddha, namun dengan penambahan ornamen kaligrafi Arab sebagai tanda hadirnya budaya Islam. Pada masa Mughal, perkembangan arsitektur Islam mencapai puncaknya. Bangunan seperti Taj Mahal, Benteng Agra, dan Masjid Jamak menghadirkan ciri khas kubah besar, taman berporos simetris, teknik marmer bertatah, serta motif geometris yang menunjukkan kematangan seni bangunan Islam di kawasan ini. Dari sudut pandang arkeologi, temuan seperti koin, prasasti, keramik, dan situs kota tua juga memberikan gambaran tentang aktivitas ekonomi, jaringan perdagangan, dan perkembangan intelektual yang berlangsung di pusat-pusat urban seperti Delhi, Lahore, dan Agra. Sementara itu, arkeologi Islam di Asia Tengah menampilkan karakteristik yang berbeda karena kawasan ini berada di jalur perdagangan internasional, yaitu jalur sutra. Di wilayah seperti Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, dan Kazakhstan menyimpan kota-kota bersejarah seperti Samarkand, Bukhara, dan Merv yang menjadi pusat keilmuan dan perdagangan sejak masa Samanid hingga Timurid. Ciri arkeologis yang paling khas adalah penggunaan batu bata glasir biru, pola ubin mosaik, kaligrafi besar pada fasad bangunan, serta bentuk kubah tinggi yang menjulang. Kompleks Registan di Samarkand adalah contoh megah yang sering disebut sebagai simbol kejayaan arsitektur Islam Asia Tengah. Selain arsitektur arkeologi, wilayah ini juga menampilkan warisan ilmiah yang kuat. Temuan seperti observatorium, uluh beg, madrasah-madrasah besar, hingga manuskrip kuno menunjukkan bahwa Asia Tengah bukan hanya pusat politik, tetapi juga pusat ilmu astronomi, matematika, dan teologi Islam. Sisa-sisa tembok kota dan benteng menunjukkan bahwa kawasan ini juga mengalami perubahan kekuasaan, mulai dari pengaruh Persia, Samanid, Karahkhanid, hingga Timurid yang semuanya memberi warna pada perkembangan seni dan teknologi bangunan Islam. Secara keseluruhan, arkeologi Islam di Asia Selatan dan Asia Tengah memperlihatkan bahwa Islam tidak hadir secara seragam, melainkan beradaptasi dengan kondisi lokal. Asia Selatan menonjol dengan perpaduan artistik dan politik yang melahirkan gaya Mughal yang megah, sedangkan Asia Tengah menonjol dengan identitas arsitektur biru, pusat ilmu, dan karakter kota oasis di jalur perdagangan melalui arsitektur para prasasti, kota tua, dan artefak. Kedua kawasan ini memberikan gambaran luas tentang bagaimana Islam menjadi kekuatan budaya intelektual dan politik yang membentuk peradaban di berbagai wilayah Asia.
Sekian penjelasan materi dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.